Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau keyakinan diri yang sejati itu mungkin bukan soal merasa paling tahu segalanya? Kayaknya ada sesuatu yang lain, yang lebih mendasar gitu. Betul sekali. Hari ini, kita mau coba gali nih konsep menarik dari bukunya Brené Brown, Dare to Lead. Fokusnya ke apa yang dia sebut keyakinan diri yang kokoh atau grounded confidence. Dan gimana ini nyambung banget, bahkan mungkin bergantung ya, sama rasa ingin tahu atau curiosity. Kita pakai kutipan dan penelitian langsung dari Brown nih. Iya, jadi misi kita kali ini bisa dibilang membongkar gimana sih rasa ingin tahu itu, yang kadang kan bikin kita nggak nyaman ya, atau merasa rentan. Tapi justru itu yang jadi pondasi buat bangun keyakinan diri yang otentik. Yang kita butuhin buat ya memimpin dengan berani, di kerjaan atau di kehidupan pribadi Anda juga. Oke. Mari kita coba bedah ini pelan-pelan ya. Yang pertama dulu deh, keyakinan diri yang kokoh. Maksudnya apa sih ini? Bukan arogan kan? Oh, jelas bukan. Justru kebalikannya. Coba deh bayangin atlet pro misalnya. Pemain tenis gitu ya, Brown pakai analogi ini. Keyakinan mereka pas di lapangan itu bukan datang dari mikir, wah saya paling jago, tapi dari penguasaan hal-hal dasar. Fundamental. Kayak pukulan dasarnya, gerak kakinya, itu dilatih ribuan kali. Nah, penguasaan inilah yang ngasih mereka, kebebasan mental buat fokus ke strategi, buat adaptasi, bahkan buat penasaran sama langkah lawan selanjutnya, gitu. Jadi ini menarik banget ya. Keyakinan yang kokoh itu bukan lahir dari rasa pasti, tapi malah dari penguasaan dasar yang bikin kita berani buat nggak tahu semuanya, dan malah jadi pengen tahu. Diasah. Kayak yang Brené Brown sebut rumble skills tuh. Kemampuan buat tetap terlibat dalam obrolan yang sulit, tapi dengan rasa ingin tahu, dengan keterbukaan. Bukannya malah menghindar atau nyerang. Ditambah rasa ingin tahu yang aktif, sama latihan terus-menerus. Ini nih yang bikin Anda bisa tetap pegang nilai-nilai Anda pas lagi ada tekanan. Bukan cuma, bereaksi defensif gitu aja. Nah, di sini nih, peran rasa ingin tahu jadi penting banget ya, krusial malah. Brené Brown nekenin banget kalau rasa ingin tahu yang beneran itu butuh kerentanan, butuh keberanian. Mengutip penulis Ian Leslie nih, dia bilang, rasa ingin tahu itu susah diatur, dia suka nyimpang. Ini kan langsung nantang ego kita ya, yang pengennya kelihatan, oh saya tahu jawabannya. Ngaku saya nggak tahu, tapi saya pengen tahu itu, wah butuh nyali sih. Dan yang menarik, rasa ingin tahu ini justru jadi kayak mesinnya gitu. Mesin buat belajar, buat mecahin masalah secara efektif. Jadi bukannya buru-buru lompat ke solusi yang seringkali kan prematur ya. Rasa ingin tahu itu ngedorong kita buat nanya dulu, bentar deh, masalah sebenarnya yang mau kita beresin ini apa sih? Ini nyambung sama teorinya George Loewenstein soal celah informasi atau information gap theory. Kita perlu tahu sedikit dulu soal sesuatu, biar penasaran. Terus rasa penasaran itu yang motivasi kita cari tahu lebih banyak. Jadi pengetahuan awal sama rasa ingin tahu itu saling ngasih makan gitu dalam siklus belajar. Masuk akal. Itu juga ngejelasin kenapa rasa ingin tahu bisa bantu kita di situasi yang rumit ya. Kayak misalnya, ngenarin apa yang Brown sebut conflict horizon. Itu kan pas orang di tim ngelihat masalah dari jangka waktu beda-beda karena peran mereka. Sales mikirin kuartal ini, R&D mikirin 2 tahun lagi. Beda kan? Atau pas kita perlu ngecek cerita yang kita karang sendiri. Narasi yang kadang bias ya, yang kita bikin buat ngisi kekosongan informasi pas datanya kurang. Rasa ingin tahu bikin kita nanya, perspektif lain apa ya yang belum saya lihat? Atau asumsi apa nih yang lagi saya pakai? Dan kita lihat kok ini diterapin sama pemimpin-pemimpin beneran. Contohnya Stephen Larsen waktu mimpin Old Navy. Dia sengaja banget bikin budaya di mana kalau ada hasil yang nggak sesuai harapan, itu dilihatnya sebagai pembelajaran berharga, bukan kegagalan yang memalukan. Ini kan bikin timnya jadi berani nyoba ide baru, nggak takut disalahin. Semuanya didorong pertanyaan, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ada lagi contohnya Dr. Sanebel, seorang kepala sekolah. Dia secara terbuka pakai kerentanannya sendiri. Ngaku gitu, saya juga nggak punya semua jawaban buat isu kesetaraan ini. Justru itu malah bikin hubungan sama staf dan komunitasnya lebih dalam, membuka ruang buat dialog yang susah tapi penting. Intinya mereka ganti mentalitas ngejudge jadi mentalitas belajar. Ya intinya rasa ingin tahu. Jadi, kesimpulannya ini lumayan radikal juga ya.
Intinya, bukan soal harus punya semua jawaban biar pede, tapi justru punya keberanian buat terus nanya, terus belajar, dan nyaman sama ketidakpastian. Keyakinan diri yang kokoh itu tumbuhnya dari situ. Dari proses itu. Persis. Keyakinan diri yang kokoh itu nggak lahir dari kepastian yang semu, tapi lahir dari keterampilan buat ngadepin ketidakpastian itu sendiri, yang didukung sama rasa ingin tahu yang nggak pernah mati buat belajar dan berkembang. Ini bukan sesuatu yang instan ya, tapi kayak praktik yang terus diasah. Mirip lah kayak atlet tadi yang terus ngelatih fundamentalnya. Prosesnya mungkin nggak selalu enak, nggak nyaman, tapi hasilnya itu keyakinan yang lebih dalam, lebih otentik. Nah, ini jadi ngebawa kita ke satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Minggu ini deh, pas Anda lagi ngadepin tantangan, atau mungkin obrolan yang agak alot, atau momen yang nggak pasti. Gimana kalau Anda coba secara sadar gitu, buat merangkul rasa ingin tahu. Walaupun mungkin rasanya nggak nyaman atau bikin Anda kelihatan rentan gitu. Kira-kira langkah kecil itu bisa ngubah pendekatan Anda atau hasil dari situasi itu nggak ya? Dan sebagai penutup ya, ini satu pemikiran buat dibawa pulang. Di tengah dorongan kita yang kuat banget buat buru-buru cari jawaban, atau bikin penilaian, atau ngisi keheningan pas lagi nggak tahu, coba deh, bisa nggak Anda identifikasi satu langkah kecil aja, mungkin satu pertanyaan tambahan yang bisa diajuin, yang bisa Anda lakuin buat tetap penasaran sedikit lebih lama minggu ini. Apa ya dampaknya kalau Anda nunda dulu kesimpulan demi pemahaman yang lebih dalam? Coba direnungkan.